Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Yang tipis-tipis saja, masih surat SK-nya keluarnya masih yang kayak gitu, karena anak masih baby kan, terus masih ngurusin beberapa kerjaan kayak gitu, bantu-bantu suami juga, ya gitulah, menikmati hari-hari yang kehidupannya baru aja. Ngurusin kerjaan, ada beberapa project kerjaan terus, dan di rumah nganter sekolah, masak sekarang udah bisa gitu, dikit-dikit lah. Terus ngaji ya gitu aja, jalan-jalan, pengajian. Kalau kegiatan bisnis Kak, Oh ya, bisnis. di bidang apa? Oh, aku ada di properti, ada di sekarang aku lagi mau bikin, insya Allah mau kena. Mm-mm. Nanti tunggu ya karya aku gitu. Tadi gimana Kak? Biasa syuting, sekarang di kantor, ngurusin bisnis, Em, ada yang berbeda nggak? pasti ya, biasa aku di lapangan kan, nggak pernah ada di belakang meja gitu, beda banget. Jadinya makan mulu, makanan meetingnya nggak kelar. Ketemu orang ini makan, ketemu orang ini makan, ya kan, jadi ya udah kayak gitu. Tapi aku sangat enjoy. Memang kadang-kadang kita harus keluar dari zona aman kita kan, maksudnya di zona nyaman kita, karena itu udah biasa ya. Aku udah dari umur 15 tahun syuting, ya kan, syuting itu 15 tahun. Sekarang umurku 37, aku vakum baru 3 tahun yang lalu, jadi ya udah cukup lama aku di entertain gitu. Sekarang tinggalin. Ditinggalin banget sih nggak bisa ya, memang nggak bisa, udah kayak the part of my life juga gitu. Jadi aku ngomong, tolonglah, jadi kayak kemarin syuting FTV 3 hari boleh kayak gitu. Terus insya Allah nanti ada mau pembuatan film boleh gitu. Penting nge-speaking. Yang penting waktunya tuh masih bisa dibagi-bagi sama kerjaan lain sama keluarga gitu. Kak sering ikut kajian juga. Alhamdulillah, Banyak alhamdulillah. memproteksi diri kan. Oh ternyata selama ini saya nggak tahu, setelah ikut pengajian banyak hal yang tahu. Boleh ceritain pengalaman religius apa yang Kakak lakukan selama setelah Indonesia? Nggak sih? Kalau pengajian itu banyak banget ya, maksudnya manfaat dan hikmah yang aku ambil gitu. Walaupun kadang dulu-dulu kan harus dipaksa gitu sama mama, ikut maulid, ikut ini. Kalau sekarang tuh kayak udah panggilan jiwa gitu. Jadi kalau aku nggak datang sebulan sekali atau memang sibuk banget, pasti aku lihat ceramah itu hampir setiap hari di YouTube. Ya kan sekarang kan udah enak. Kita ngaji kan udah bisa di digital kan, juga udah bisa online ya. Udah eh, banyak hal yang di dunia ini, banyak yang peraturan yang aku belum paham. Ternyata seindah itu loh Allah buat aturan itu tuh, seindah itu yang bikin kita itu dijaga sebenarnya kalau kita ikutin perintahnya. Jadi setelah kejadian ya aku divorce, anak-anak itu kan masa-masa berat buat aku ya, masa-masa yang cukup sulit banget, apalagi tentang anak-anak. Eh, nggak ada lagi yang lain selain aku bersandar sama Tuhan, sama Allah. Aku belajar, kebetulan ada guruku, aku tanya selalu bacaan apa yang kuat untuk buat aku menenangkan hati dan jiwa, supaya pikiran tetap normal, damai gitu. Jadi aku bisa berpikir yang lain. Ternyata di Quran itu semua ada. Ya udah aku belajar, aku mulai ngaji. Kalau dulu kan kayaknya hatam Quran itu aduh, nggak mungkin banget gitu. Mungkin pas SD doang hatam sekali, udah habis itu paling 2 kali gitu ya, kata aku jujur ya. Sekarang ya alhamdulillah lah, alhamdulillah banget, alhamdulillah. Dan itu kegerak sendiri gitu. Jadi
Setiap hari pasti aku buka walaupun 2 lembar 3 lembar, ngaji sampai hatam, ngaji sampai hatam kayak gitu, sampai ya wirid kayak gitu ya, itu dibimbing sama guru dan suami. Alhamdulillah juga imamku sekarang alhamdulillah banget, masya Allah imannya, masya Allah, jadi kitanya juga ngikut. Akhirnya memutuskan untuk hijab dan mendekatkan diri ke betul-betul khusyuk mendekatkan diri. Mungkin kalau dulu kalau dengar cerita kakak masih kurang, hatam juga kayaknya nggak mungkin lagi. Tapi seperti apa tuh Kak? Eh, Kadang nggak sangka aja ya gitu, kok gue bisa berubah kayak gini gitu. Kadang juga akunya juga kaget juga gitu, mama kayak gitu, orang-orang terdekat kaget juga. Cuman lebih enak sih mbak, banyak juga tawaran dulu-dulu yang sebelum aku nikah yang ini, Mbak Asya saya mau tetap pakai you, dia bilang gitu, di ini sinetron ini tapi you lepas hijab. Honor you I double katanya gitu. Nah, pertamanya tetap goyang, lama-lama enggak lah, insya Allah aku mantep. Rasanya gimana Kak? Rasanya nggak bisa diungkap, tapi tenang. Rasa yang eh, ada tuh cuma tenang aja. Kayaknya enggak, tenang aku kayak gini, kayak nggak gerasa gerusuk hidup gitu. Lebih terarah aja menurut aku. Ketenangan itu mahal mbak. Jadi ternyata tenang itu nggak bisa dibeli sama apapun. Selain dengan jiwa yang damai dan iman, kalau aku bilang. Apa Kak perjalanan terberat dalam hidup Kakak? Hmm, cukup lika-liku, cukup terjalnya cukup oke, ya kan. Hmm, Perjalanan terberat ya di saat aku masih muda kan, aku harus nyari duit sendiri untuk ngidupin keluargaku, ngidupin papa mama ya kan, keluarga sebelum sebelum nikah masih gadis ya, sampai saat ini pun aku masih kayak gitu. Jadi dulu dari papaku sama mama tuh dari yang alhamdulillah dah rezekinya bagus banget, sampai papaku stroke, kan aku harus cari sendiri gitu untuk biayain mereka, untuk biayain diri aku, untuk mendapatkan kehidupan yang layak ya, untuk kami bertahan. Itu cukup berat buat aku gitu di saat umur aku ya 15 tahun saat itu, sampai ya sekarang sih udah nggak berat, kalau sekarang kan udah mateng ya, udah menikmati. Nah, yang kedua di saat papaku meninggal, ya itu titik terendah juga aku. Ya kita namanya anak perempuan ya, anak perempuan, dan aku bontot gitu kan, kehilangan seorang ayah yang em, ya panutanku lah. Ya di situ itu yang aku pertama kali aku putusin. Setahun setelah itu aku hampir 2 tahun setelah itu aku baru berhijab karena papaku meninggal. Karena langsung aku datang ke kajian, ya itu aku tergerak sendiri gitu untuk ke kajian, untuk dengar ceramah, untuk apa segala macam. Kalau dulu dengerin musik mulu ya kan, nontonnya konser mulu. Ya udah, karena itu, karena memang em, kayak kehilangan tiang aja aku. Benar-benar kehilangan sekali aku saat papaku meninggal. Terus anak-anak itu titik-titik terendah aku. Kalau nggak ada duit itu udah biasa, ada duit besok kaya lagi itu udah biasa. Jadi mungkin di awal-awal di umurku 15, 16, 17, 18, 19, nah itu berat buat aku. 20 itu berat buat aku. 21, 22 di mana saat teman-temanku kan, dulu aku sekolah di Percik ya kan, jadi banyak teman-teman tuh borju gitu. Di mana saat teman-temanku yang mereka udah masih pakai menikmati uang fasilitas ayah ibunya, aku udah harus pagi-pagi jalan syuting naik taksi kayak gitu, kayak ya udah ngerasain mbak kayak gitu, uang
dari honor dibayar 300.000 sampai ya di titik sekarang. Jadi alhamdulillah semuanya proses yang panjang menurutku. Kegagalan rumah tanggaku yang pertama juga itu eh, lumayan membawa dampak yang ya hati ya gitu, dan itu pembelajaran ya, pengalaman yang berharga buat aku dan anak-anak. Ya alhamdulillah sekarang sampai aku mencari ya di mana jati diriku ya ini saat ini, sampai aku menemukan ya it's me sekarang.